wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Salsabila, NDPM 17043. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola proyek dari bab 14. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada proyek dan manajemen proyek. Proyek ini adalah serangkaian aktivitas yang saling berhubungan dan yang terencana untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Sedangkan manajemen proyek atau biasa disebut juga dengan project management itu adalah mengacu pada pengetahuan, keahlian, perangkat dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Bisa dilihat semuanya di sini ada segitiga, di mana yang paling atas itu ada manajemen senior, yang tengah itu manajemen menengah, dan yang paling bawah itu ada manajemen operasional. Puncak dari struktur ini itu ada yang pertama kelompok perencanaan strategis dan komite pengawasan sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis ini itu bertanggung jawab atas berkembangnya rencana perusahaan dan dibutuhkan juga untuk menciptakan sistem-sistem baru. Pada kelompok ini juga mengembangkan untuk tujuan dari mengukur kinerja perusahaan atau disebut juga dengan indikator-indikator kunci kinerja. Selanjutnya itu ada komite pengawasan sistem informasi, di mana pada komite pengawasan sistem informasi ini itu adalah sebagian kelompok dari manajemen senior yang bertanggung jawab atas berkembangnya sistem dan operasional. Sistem informasi ini terdiri dari kepala-kepala departemen, dan komite pengawasan ini juga meninjau ulang dan menyetujui rencana-rencana dari seluruh divisi. Selanjutnya itu ada manajemen proyek dan tim proyek, di mana manajemen proyek ini sudah saya jelaskan di awal tadi, maka saya lanjutkan kepada tim proyek. Tim proyek ini itu diawasi oleh kelompok dari manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer akhir yang bertanggung jawab atas proyek-proyek dari sistem informasi tertentu. Jadi tim proyek ini yang bertanggung jawab secara langsung terhadap proyek-proyek yang sedang dijalankan secara tertentu. Selanjutnya itu ada analisis portofolio. Analisis portofolio ini disebut juga dengan portfolio analysis. Portfolio analysis ini atau analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif dari sistem proyek. Semuanya bisa dilihat di sebelah saya ini adalah salah satu contoh dari portfolio sistem. Jadi dengan menggunakan analisis portofolio ini, manajemen dapat menentukan bauran yang optimal atas risiko investasi dengan imbalan perusahaan mereka. Selanjutnya itu ada model penilaian. Model penilaian ini disebut juga dengan scoring model. Jadi scoring model ini itu bermanfaat untuk memilih proyek-proyek yang berbagai macam kriteria untuk dipertimbangkan. Jadi dengan model penilaian ini kita bisa menentukan proyek-proyek mana yang bisa dijalankan dan mana yang harus didahulukan. Selanjutnya itu ada menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Menentukan nilai bisnis dari sistem informasi ini ada 3. Yang pertama itu ada biaya dan manfaat sistem informasi, model penentuan harga opsi nyata, dan keterbatasan dari model keuangan. Yang pertama itu ada biaya dan manfaat dari sistem informasi. Manfaat sistem informasi itu ada 2. Yang pertama itu ada manfaat yang berwujud dan manfaat yang tidak berwujud. Manfaat yang berwujud ini disebut dengan tangible benefit, sedangkan yang tidak berwujud ini disebut dengan intangible benefit. Manfaat yang berwujud ini atau tangible benefit itu berupa nilai mata uang dan bisa diukur. Yang kedua yang tidak berwujud itu atau intangible benefit itu berupa layanan konsumen yang lebih efisien. Selanjutnya itu ada model penentuan harga opsi nyata. Model penentuan harga opsi nyata ini itu disebut juga dengan Real Options Pricing Models atau ROPM yang menggunakan konsep atas penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Jadi pada dasarnya opsi ini adalah hak, bukan kewajiban untuk masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada mengelola risiko proyek. Yang pertama itu dimensi risiko proyek. Dimensi risiko proyek itu ada 3. Yang pertama itu ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman dengan teknologi. Yang pertama itu ada ukuran proyek. Ukuran proyek itu semakin besar proyek yang akan kita jalankan, maka risikonya juga akan semakin besar. Yang kedua itu ada struktur proyek. Struktur proyek ini itu harus lebih terstruktur. Kita harus memperhatikan input, output, ataupun proses.
Terakhir itu ada pengalaman dengan teknologi. Kegagalan atau resiko suatu proyek itu akan semakin besar jika tim proyek ataupun staf tidak memiliki pemahaman tentang teknologi ataupun teknis yang diperlukan. Makanya dalam membangun sebuah proyek, kita harus memperhatikan juga teknologi yang digunakan dan penggunaan sumber daya manusia yang memahami tentang sistem teknologi ataupun memiliki pengalaman dalam perihal teknologi. Selanjutnya itu ada manajemen perubahan dan konsep implementasi. Implementasi atau implementation adalah semua aktivitas organisasional yang berhubungan dengan penggunaan, manajemen, dan rutinitas dari inovasi. Jadi, jika ingin membangun sistem baru pada sebuah perusahaan atau proyek, itu perlu menggunakan manajemen perubahan atau change management. Pada manajemen perubahan dan konsep implementasi ini, itu ada 4. Yang pertama itu ada konsep implementasi, peran pengguna akhir, dukungan dan komitmen, dan tantangan manajemen perubahan untuk rekayasa ulang, proses bisnis, aplikasi perusahaan, serta merger dan akuisisi. Selanjutnya itu mengendalikan faktor risiko. Yang pertama, mengelola kerumitan teknis. Dalam mengelola kerumitan teknis ini, kita memerlukan perangkat integrasi internal atau disebut juga dengan internal integration tool. Dengan perangkat integrasi internal ini, itu sangat membantu untuk mengerjakan proyek-proyek dengan teknis yang rumit atau menantang. Jadi, jika kesuksesan sebuah proyek yang besar itu tergantung bagaimana cara kita mengelola kerumitan dan kerumitan teknisnya. Selanjutnya itu ada perangkat perencanaan dan pengendalian formal. Perangkat perencanaan formal atau formal planning tools dan perangkat pengendalian formal atau formal control tools ini jika digunakan dengan benar akan sangat membantu proyek-proyek yang besar dalam mendokumentasikan dan mengawasi rencana proyek. Ada 2 metode yang secara umum yang selalu digunakan dalam dokumentasi rencana proyek. Yang pertama itu ada diagram Gantt dan diagram PERT. Diagram Gantt itu mencantum daftar aktivitas dari proyek, sedangkan untuk diagram PERT itu secara visual menunjukkan kapan dan berapa lama proyek itu berlangsung. Yang terakhir ada meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi penolakan dari pengguna. Pada hal ini itu kita menggunakan perangkat integrasi eksternal atau external integration tool yang memuat cara-cara menghubungkan pekerjaan tim implementasi kepada para pengguna dalam semua tingkatan organisasional. Jadi pada hal ini kita menggunakan external integrations dan pada mengelola kerumitan tadi kita menggunakan internal integrations. Mungkin hanya itulah presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.